Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngechat doi namun nggak pernah dibalas. Oke, pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z pada part yang ke-73. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Part 73 dibuka dengan kita akan diperlihatkan Krillin yang telah tepar akibat terkena serangan dari sel yang telah mencapai bentuk sempurnanya. Namun terlihat kalau Krillin masih belum mati setelah terkena serangan dari sel yang telah mencapai bentuk sempurna. Namun terlihat kalau Krillin sekarang telah mengalami luka yang cukup parah. Krillin pun merasa tidak percaya kalau kekuatan dari sel yang telah sempurna sangatlah overpower sampai-sampai serangannya dan juga terang tidak mampu untuk melukainya. Namun tiba-tiba Krillin kembali tepar akibat lukanya yang sangat parah setelah menerima serangan sel sebelumnya. Terang yang khawatir dengan Krillin segera terbang menuju ke arah Krillin untuk menyelamatkannya. Tak lama setelah itu, Terang pun segera memberikan Krillin sebuah kacang senzu agar Krillin tidak mati setelah terkena serangan sel sebelumnya yang sangatlah mengerikan. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Vegeta yang menghampiri sel yang telah mendapatkan bentuk sempurnanya. Terlihat kalau Vegeta masih merasa cukup sombong setelah melihat perubahan sempurna dari sel dan mengatakan kalau kekuatan dari sel masih belum bisa untuk melampauinya. Mendengar kata-kata dari Vegeta, sel pun menantang Vegeta untuk segera melakukan pertarungan. Vegeta pun menerimanya dengan suka hati. Setelah itu, Cell dan juga Vegeta segera memasang kuda-kuda. Vegeta pun segera meningkatkan aura kekuatannya untuk segera melakukan pertarungan melawan Cell. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Krillin yang telah sembuh seperti sedia kala setelah diberikan sebuah kacang senzu oleh Trunks. Kita kembali dulu ke tempat Vegeta dan juga Cell. Terlihat kalau Vegeta sudah mulai melakukan pertarungan dengan menyerang Cell. Namun terlihat kalau Cell masih cukup santai menerima semua serangan membabi buta dari Vegeta. Pada pertarungan itu terlihat kalau Vegeta sudah mulai dipojokkan oleh kekuatan Cell yang sangatlah overpower. Sekarang Vegeta pun sudah mulai menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan juga Cell, dan sekarang setelah memiliki kekuatan yang jauh telah melampaui kekuatan Super Saiyan milik Vegeta. Melihat perbedaan kekuatan yang jauh antara dirinya dan juga Cell, Vegeta masih tetap berusaha untuk melakukan pertarungan melawan Cell walaupun kekuatannya tidak sebanding dengan Cell yang saat ini. Terlihat pada pertarungan itu Cell sama sekali masih belum mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Di tengah pertarungan Vegeta sangat marah kepada Cell karena dari tadi Cell hanya mempermainkan dirinya dalam pertarungan itu. Vegeta meminta kepada Cell untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya walaupun dirinya harus mati. Setelah itu Cell pun segera menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dengan cara menunjukkan kecepatannya yang sangatlah cepat, di mana Cell mampu berpindah dengan sangat cepat ke belakang Vegeta sampai-sampai Vegeta tidak tahu kalau Cell sudah berada di belakangnya. Vegeta mencoba untuk memberikan sebuah tendangan kepada Cell. Walaupun tendangan Vegeta mengenai Cell, terlihat kalau Cell sama sekali tidak merasakan rasa sakit dari tendangan yang telah Vegeta berikan. Hal itu membuat Vegeta menjadi terkejut dan dia pun segera mengambil jarak dengan Cell. Namun tiba-tiba Cell memberikan sebuah serangan kepada Vegeta yang langsung membuat Vegeta terlempar dan menabrak beberapa gunung sampai-sampai Vegeta langsung tercebur ke laut. Tak lama setelah itu Vegeta segera keluar dari dalam air. Vegeta berniat untuk segera mengakhiri pertarungan dengan cara mengumpulkan energi yang sangat besar dan akan segera menembakkan jurus andalannya, yaitu Final Flash. Setelah Vegeta melakukan pengumpulan energi Final Flash dengan sangat dahsyat, Vegeta pun segera menembakkan jurus Final Flash-nya ke arah Cell.
Cell terlihat cukup terkejut setelah Vegeta menembakkan jurus Final Flash tersebut dengan sangat dahsyat. Kita pun juga akan diperlihatkan efek dari jurus Final Flash milik Vegeta dari luar angkasa. Terlihat kalau jurus tersebut sangatlah dahsyat. Efek tembakan Final Flash yang sangat dahsyat dari Vegeta membuat setengah tubuh dari Cell hancur. Hal itu membuat Vegeta menjadi sangat senang dan dia pun tertawa dengan sangat keras. Namun Cell segera memberitahu Vegeta kalau di dalam tubuhnya ada data-data milik Piccolo. Alhasil sekarang Cell bisa menumbuhkan setengah tubuhnya yang telah hancur. Terlihat kalau Cell berhasil menumbuhkan setengah tubuhnya yang telah dihancurkan oleh Vegeta. Hal itu membuat Vegeta menjadi sangat ketar-ketir setelah melihat kejadian yang sangat mengerikan itu. Vegeta berusaha untuk menyerang Cell menggunakan energi laser secara bertubi-tubi, namun serangan itu sama sekali tidak akan berefek kepada Cell. Tiba-tiba Cell langsung muncul dan memberikan sebuah pukulan kepada Vegeta yang langsung membuat Vegeta terlempar. Terlihat kalau Vegeta merasa sangat kesakitan dari serangan Cell barusan. Tak lama setelah itu Cell langsung menendang Vegeta sampai terbang ke atas langit. Tak lama setelah itu Vegeta pun jatuh ke tanah dan dia pun kembali ke mode base-nya karena telah kehabisan banyak tenaga karena telah dihajar oleh Cell dalam mode seriusnya tadi. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Trunks yang sedang meningkatkan aura kekuatan Super Saiyan-nya. Terlihat kalau Trunks meningkatkan aura kekuatan Super Saiyan-nya itu dengan sangat dahsyat sampai-sampai membuat pupil matanya berubah menjadi putih. Setelah Trunks menyelesaikan perubahan Super Saiyan-nya, Trunks pun meminta kepada Krillin untuk segera membawa Vegeta pergi dari tempat ini agar dia tidak kenapa-napa. Namun sebelum Krillin pergi, Trunks pun memberikan sebuah kacang senju kepada Krillin untuk diberikan kepada Vegeta yang sedang terluka parah. Krillin pun bertanya kepada Trunks bagaimana dengan Trunks. Trunks pun menjawab kalau dirinya tidak membutuhkan kacang senju karena dirinya pasti akan menang. Setelah itu Trunks pun segera turun untuk berhadapan dan bertarung melawan Cell. Singkat cerita, Trunks dan juga Cell telah berhadap-hadapan. Setelah mereka saling berhadap-hadapan, mereka pun segera melakukan baku hantam. Di tengah pertarungan, Cell pun menyatakan kepuasannya bertarung melawan Trunks karena Trunks mampu menghindari semua serangannya yang sangat cepat tadi. Setelah mengatakan hal itu, Cell pun segera meluncur ke arah Trunks untuk segera melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit. Pada pertarungan itu terlihat kalau Cell sudah mulai serius karena Trunks berhasil diberikan beberapa serangan yang membuat Trunks landa ditepar. Trunks yang sedang tepar memberikan sebuah kode kepada Krillin untuk segera membawa Vegeta pergi dari tempat ini. Dan ternyata dari tadi Trunks masih belum mengeluarkan kekuatan penuhnya dan sengaja mengulur waktu sampai Krillin bisa membawa Vegeta pergi. Setelah itu Krillin pun segera menghampiri Vegeta dan segera membawa Vegeta pergi dari tempat ini agar tidak terkena dampak pertarungan dari Trunks melawan Cell. Sementara itu di tempat Trunks terlihat kalau Trunks masih terus mengulur waktu dengan melakukan pertarungan melawan Cell walaupun belum menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengulur waktu sampai Krillin bisa membawa Vegeta keluar dari pulau ini. Setelah itu Krillin pun segera memberikan kode kepada Trunks kalau dirinya akan segera pergi untuk membawa Vegeta dari tempat ini. Setelah melihat kalau Vegeta akan dibawa pergi oleh Krillin, membuat Trunks menjadi lega dan akan segera melakukan pertarungan yang lebih serius melawan Cell.
Sementara itu, Cell pun mengatakan kepada Trang kalau dirinya dari tadi telah mengetahui rencana yang telah dibuat oleh Trang untuk membawa Vegeta pergi dari tempat ini, karena pada dasarnya Cell sudah tidak tertarik lagi untuk bertarung melawan Vegeta dan lebih tertarik untuk melawan Trang yang belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Cell pun meminta kepada Trang untuk segera menunjukkan kekuatan yang masih disembunyikan. Trang pun merasa tertantang oleh kata-kata dari Cell dan segera meningkatkan aura kekuatannya untuk melampaui kekuatan dirinya. Trang yang meningkatkan aura kekuatannya, dia pun terus meningkatkan aura kekuatannya sampai melampaui kekuatan dari Vegeta sebelumnya. Hal itu membuat Cell menjadi cukup senang karena sekarang akan ada orang yang bisa untuk menghiburnya. Sebelum melakukan pertarungan melawan Cell, Trang pun segera menceritakan tentang kehidupannya di masa depan yang sangatlah mengerikan. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan kehidupan Trang di masa depan yang sangatlah kacau balau akibat kelakuan dari dua manusia buatan, yaitu android nomor 17 dan juga android nomor 18. Manusia-manusia yang masih tersisa di masa depan, mereka pun berusaha untuk menyerang Android 18 dan juga Android 17 dengan sisa tenaga mereka. Namun kekuatan mereka sama sekali tidak bisa untuk menandingi kekuatan dari Android nomor 17 dan juga 18. Trang pun juga mengatakan kalau para pejuang yang berusaha untuk bertarung melawan Android 18 dan 17, mereka semua terbunuh akibat tidak sebanding dengan mereka. Bahkan Vegeta yang telah memiliki wujud Super Saiyan, dia pun juga tidak mampu untuk menghadapi kekuatan dari para manusia buatan dan akhirnya terbunuh. Bukan hanya Vegeta yang telah dihabisi oleh para manusia buatan itu, bahkan Piccolo, Krillin, Yamcha, dan Shinhan, Yajirobe, dan juga para Z-Factor lainnya telah mati dibunuh oleh para manusia buatan itu akibat kekuatan mereka yang sangatlah kuat, sampai-sampai tidak ada satupun Z-Factor yang bisa menghadapi kekuatan dari Android 18 dan juga 17, dan akhirnya mereka semua terbunuh. Dan para Z-Factor yang masih tersisa untuk melakukan pertarungan melawan Android 17 dan juga 18 hanyalah Gohan dan juga Trang. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melakukan pertarungan melawan Android 18 dan juga 17. Karena kekuatan dari Gohan dan juga Trang sama sekali tidak berbanding dengan para manusia buatan itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu dan memutuskan untuk membuat strategi bertempur melawan mereka. Selanjutnya pertarungan antara Gohan dan juga Trang melawan Android 18 dan juga 17 berlanjut. Namun sayangnya pada pertarungan itu Gohan terbunuh dan hanya tersisa Trang saja yang kembali ke masa lalu untuk memperbaiki masa depan yang telah hancur dibuat seperti neraka oleh para manusia buatan. Dan Trang pun berniat untuk tidak membuat masa depan yang sangat mengerikan itu terulang lagi di masa depan, dan kali ini Trang berniat untuk membunuh Cell agar hal tersebut tidak terjadi. Setelah Trang menceritakan masa depannya, sekarang giliran Cell menceritakan tentang masa lalunya. Terlihat kalau Cell dulu hidup di sebuah tabung yang menyimpan data dari para petarung Z-Factor, dimana terlihat kalau dulu Cell ini berbentuk sebuah serangga yang sangat kecil di dalam sebuah tabung. Dan seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya Cell pun telah menjadi besar dan dia pun segera keluar dari dalam tabung tersebut. Setelah keluar dari dalam tabung, Cell pun segera keluar dari dalam laboratorium bawah tanah milik Dr. Gero, dan dia pun segera berganti kulit dengan wujud Cell yang masih belum sempurna. Singkat cerita, Cell pun segera pergi ke tengah kota, di mana dia segera membunuh orang-orang yang berusaha untuk menghabisinya. Dengan aura kekuatannya, Cell mampu menghabisi semua orang dengan sekali serang saja.
Setelah menceritakan masa lalunya kepada Terang, Cell pun juga mulai meningkatkan aura kekuatannya untuk menjajal kekuatan dari bentuk sempurnanya kali ini. Terang pun juga mulai bersiap-siap untuk segera melakukan pertarungan yang sangat dahsyat melawan Cell. Peningkatan kekuatan yang dilakukan oleh Terang kali ini membuat tubuhnya sekarang menjadi semakin besar daripada sebelumnya. Setelah menyelesaikan peningkatan kekuatannya, Terang pun segera menyerang Cell untuk memulai pertarungan. Cell pun terlihat tersenyum karena dia menemukan lawan yang mampu mengimbangi kekuatannya saat ini. Pertarungannya dilakukan oleh Terang dan juga Cell sangatlah cepat, sampai-sampai Android 16 yang masih ada di tempat itu, dia pun sama sekali tidak bisa melihat pertarungannya dilakukan oleh Cell dan juga Terang. Kita kembali dulu ke pertarungan antara Terang melawan Cell. Terlihat kalau mereka berdua saling mengeluarkan aura kekuatan Super Saiyan yang sangatlah dahsyat, dimana aura kekuatan itu sampai menimbulkan efek petir berwarna kuning yang membuat efek yang sangatlah epik. Setelah itu Terang dan juga Cell segera beradu kekuatan dengan cara saling mendorong yang membuat kekuatan mereka mengguncang area tempat itu. Setelah melakukan adu kekuatan dengan Cell dengan cara saling mendorong, akhirnya Terang pun segera menyerang Cell untuk segera melanjutkan pertarungan. Terlihat kalau Cell sama sekali tidak bisa membalas serangan dari Terang. Setelah memberikan Cell beberapa pukulan, Terang pun segera menembakkan sebuah energi laser yang cukup dahsyat ke arah Cell, sampai-sampai membuat Cell langsung terjatuh ke tanah. Cell pun segera memuji kekuatan dari Terang yang sudah mampu untuk mengimbangi kekuatan dirinya. Namun kekuatan Terang yang saat ini tidak akan bisa untuk melampaui kekuatan dirinya dan mengalahkannya. Mendengar kata-kata dari Cell membuat Terang cukup terkejut dan mengatakan kalau Cell hanya banyak omong saja. Tak lama setelah itu kita akan diperlihatkan Terang dan juga Cell yang sudah saling berhadapan-hadapan untuk segera membuktikan siapakah yang terkuat di antara mereka berdua. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 73 pun bersambung di sini. Akankah kekuatan dari Terang mampu mengalahkan kekuatan Cell? Apakah kekuatan Cell masih jauh lebih besar daripada yang kali ini? Kita tidak tahu. Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.